Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama Ibu Dian Prativi. Ibu mengajar bidang studi Bahasa Indonesia dari kelas 7D sampai dengan kelas 7H. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan sebuah materi mengenai cerita fantasi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Kenapa? Agar pelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya kalian sudah memiliki buku bahasa Indonesia kan? Ini buku kelas 7. Nah, materi pada hari ini adalah tentang cerita fantasi, yang dimana jadi nanti kalian itu harus yang pertama mengerti, memahami apa itu pengertian dari cerita fantasi. Yang kedua, mengetahui apa saja unsur-unsur yang ada di dalam cerita fantasi. Yang ketiga, kalian mengetahui struktur cerita dari cerita fantasi. Dan yang keempat, kalian harus bisa membuat, menyajikan, dan mempublikasikan cerita yang kalian buat secara mandiri. Selamat menyaksikan video pembelajaran berikut. Sekarang, mari sama-sama kita lihat PowerPoint atau slide yang Ibu tampilkan pada video ini. Nah, cerita fantasi ini ada di dalam bab 2 dengan judul Mencipta Cerita Fantasi. Jadi nanti bagian pertama itu kalian harus mengetahui definisi, ciri, dan jenis cerita fantasi. Lalu yang kedua ada unsur-unsur cerita fantasi. Yang ketiga, penceritaan kembali isi cerita fantasi. Yang keempat, struktur dan kebahasaan cerita fantasi. Yang kelima, penyusunan cerita fantasi. Baik, mari sama-sama kita saksikan satu persatu materinya. Definisi, ciri, dan jenis cerita fantasi. Apa itu cerita fantasi? Apa saja ciri-ciri cerita fantasi? Dan apa saja jenis dari cerita fantasi? Yang pertama, definisi cerita fantasi adalah suatu gambaran peristiwa sesuai urutan waktu berdasarkan daya pikir dan daya khayal yang dituangkan dalam bentuk cerita. Jadi, fantasi ini adalah sebuah cerita imajinasi atau imajinatif, yang dimana kalian harus menggunakan daya imajinasi kalian, daya khayal kalian, untuk membuat sebuah cerita fantasi. Nah, ciri-cirinya yang pertama, mengandung keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Contohnya, ajaib. Ada sebuah cerita legenda Danau Toba, yang dimana ada seorang laki-laki bernama Toba yang memancing sebuah ikan di sebuah danau. Lalu ikan mas tersebut berubah menjadi seorang putri yang sangat cantik. Nah, secara logika itu merupakan sebuah keajaiban karena tidak mungkin ada seekor ikan berubah menjadi seorang putri yang sangat cantik. Lalu memiliki ide cerita. Jadi ada gagasan pokoknya. Ada gagasan utama di dalam cerita tersebut. Yang ketiga, menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Nah, nanti ini akan Ibu jelaskan di bagian berikutnya. Yang keempat, sifatnya unik dan memiliki kesaktian. Jadi ceritanya unik. Contohnya, legenda Sangkuriang. Cerita fantasi ya. Nah, di mana Sangkuriang ini adalah sesosok anak laki-laki yang ingin menikahi ibu kandungnya sendiri, yang bernama Dayang Sumbi. Tetapi Dayang Sumbi ini memberikan sebuah persyaratan jika Sangkuriang ingin menikahinya, yaitu dengan membuatkan gunung dalam waktu 1 malam. Lalu Sangkuriang ini kesal karena dia merasa tertipu. Lalu ada sebuah perahu dan ditendang hingga berubah menjadi sebuah gunung yang disebut dengan Gunung Tangkuban Parahu. Yang kelima ini bersifat fiksi. Fiksi itu sama dengan fiktif.
Fiktif itu adalah bukan kejadian sebenarnya atau tidak pernah benar-benar terjadi. Karena balik lagi, cerita fantasi ini sifatnya fiktif atau fiksi. Yang keenam, bahasa percakapan sehari-hari atau informal. Jadi, kalau kalian pernah membaca novel atau mungkin cerita yang lain, ini sifatnya itu bahasanya sederhana. Bahasa yang digunakan di kehidupan sehari-hari. Begitu. Kenapa? Supaya novel, film, cerita itu mudah kita serap, kita mengerti. Karena dia menggunakan bahasa sederhana, bahasa sehari-hari. Selanjutnya adalah jenis cerita fantasi. Nah, yang tadi Ibu bilang, menggunakan latar lintas waktu. Ada 3, masa lampau. Jadi ceritanya ini menggunakan cerita masa lampau. Misalnya, kalau kamu membahas fantasi tentang cerita Ken Arok dan Ken Dedes, itu kan dia pakai latar masa lalu. Misalnya gitu. Yang kedua ini latar waktu sezaman. Jadi ceritanya sezaman sama kita ini di abad 21. Atau mungkin menggunakan latar lintas waktu futuristik, masa yang akan datang. Contohnya cerita Harry Potter. Ya. Jadi dia bisa terbang menggunakan sapu lidi. Itu dia menggunakan cerita yang ada di masa yang akan datang. Nah, yang berikutnya adalah jenis cerita berdasarkan kehidupan sehari-hari. Ada cerita fantasi total. Ada cerita fantasi irisan. Nah, kalau yang total ini semuanya isi cerita dari awal sampai akhir itu betul-betul fantasi, bukan kejadian sebenarnya. Lalu kalau yang irisan ini setengah-setengah. Jadi ada yang setengah itu fantasi, ada juga setengahnya ada di dalam kehidupan nyata. Gitu. Ini bebas. Boleh. Biasanya kalau kamu membuat cerita fantasi, kalau kita membuat biasanya ada irisannya. Jadi misalnya pakai nama atau kayak misalkan latar waktunya di sekolah. Gitu. Selanjutnya ada unsur-unsur cerita fantasi. Berbicara mengenai unsur itu ada 2. Ya, di buku, di cerita fantasi itu ada 2, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Yang pertama intrinsik. Intrinsik adalah unsur yang ada di dalam cerita tersebut, yang dimana terdapat satu tema cerita, misalnya anak yang durhaka Malin Kundang gitu. Atau misalnya Gunung Ajaib, itu judulnya, tapi nanti temanya disesuaikan dengan isi cerita. Yang kedua ini ada amanat. Amanat ini pesan moral. Di dalam sebuah cerita itu pasti ada pesan moral. Kenapa? Supaya kita bisa mempelajari, mengambil hikmah dari cerita tersebut. Kalau cerita itu akhirnya sedih, misalnya nih Malin Kundang, akhirnya dia dikutuk menjadi batu. Pesan moralnya adalah supaya kita jangan menjadi anak yang durhaka. Kita harus patuh dan tunduk kepada ibu kandung kita dan juga orang tua kita. Gitu. Ada latar. Latar di sini ada 3. Yang pertama itu latar tempat, waktu, dan suasana. Tempat misalnya di sebuah taman, di pinggir kolam, di tepi pantai, itu tempat. Kalau latar waktu, pagi yang cerah, Minggu pagi, senja saat itu, senja itu kan ada di sore. Nah, itu ketahuan. Sama latar suasana. Misalnya suasananya ini mencekam, mengharukan, mengerikan, seperti itu. Tokoh, nama tokohnya. Watak tokoh, sikap, sifat, ya. Kalau misalnya kita membahas watak, itu kan secara mudahnya kamu hanya membedakan menjadi antagonis, protagonis. Nah, tapi sebisa mungkin kamu harus mendetailkan wataknya. Antagonis itu misalnya pemarah, ya, jahat, gitu, pendendam, itu. Sementara yang protagonis lebih cenderung baik hati, sabar, rendah hati, tidak sombong. Nah, seperti itu. Alur ini ada 2, ada maju dan alur mundur. Kalau dia berceritanya terus ke depan itu alur maju. Tapi kalau dia ceritanya mengingat yang lama itu alur mundur.
Dan ada lagi yang terakhir, sudut pandang. Berikutnya ada unsur ekstrinsik. Ekstrinsik berarti ini adalah unsur yang berasal dari luar buku atau luar cerita fantasi. Yang pertama ada bahasa. Misalnya, kalau kita membahas cerita tentang Malin Kundang, bisa saja karena ini kan dia mengambil latar di Sumatera Barat, Padang. Mungkin dulu penulisnya ini begitu membuat ceritanya menggunakan bahasa Padang, disesuaikan dengan penulisnya. Lalu latar belakang, sama, misalnya penulisnya ini berasal dari Padang dan ceritanya berasal dari Padang. Tentu dia mengambil budayanya, kebiasaannya itu sesuai dengan penulis. Dan yang terakhir adalah nilai-nilai yang terkandung dalam cerita fantasi. Nah, mari kita lanjut. Yang ketiga adalah penceritaan kembali isi cerita fantasi. Maksudnya, jadi ada sebuah cerita dan biasanya penceritaan cerita ini bisa dilakukan dengan dua metode, yaitu lisan dan tulisan. Nah, misalnya ada sebuah tayangan video mengenai cerita fantasi. Legenda Tangkuban Perahu atau asal-usul Tangkuban Perahu. Ditayangkan sebuah video atau disajikan buku. Kamu membaca, kamu melihat video. Lalu nanti kamu menceritakan kembali, kamu ringkas sesuai dengan bahasa kamu, ditulis. Bisa saja secara lisan. Jadi begitu kamu melihat video, mendengar suaranya, atau membaca buku, kamu menyampaikannya lagi secara lisan dengan berbicara di depan kelas atau secara berantai. Maksudnya berantai ini adalah kamu berkelompok. Biasanya terdiri dari 4 orang. Jadi nanti dibagi, misalnya kamu bagian awal, lalu yang lainnya bagian konflik, puncak masalah, dan ada bagian penyelesaian masalahnya gitu. Jadi dibagi. Nah, ini wajib sifatnya di dalam materi cerita fantasi. Bagaimana? Masih mau lanjut? Baik ya, kita lanjut kembali. Ada langkah-langkah penyampaian cerita fantasi. Nih, lihat, untuk yang lisan, pertama, membaca keseluruhan cerita fantasi. Berarti ini kamu dari buku, ya. Kedua, catat tokoh-tokohnya, inti-intinya tokohnya. Ketiga, catat peristiwa penting. Keempat, catat latar. Kelima, ceritakan kembali cerita fantasi berdasarkan tokoh, peristiwa, dan latar. Yang keenam, perhatikan penampilan dan gerakan tubuh. Ketujuh, perhatikan intonasi, irama, artikulasi, dan lafal. Kedelapan, ceritakan bagian pembuka, inti, dan penutup secara urut. Nah, ini dijelasin. Biasanya kamu bikin poin-poinnya dulu. Lalu kamu latihan membuat dalam bentuk paragraf. Dan pada saat kamu tampil, kamu harus mengurutkan mulai dari awal, tengah, hingga akhir cerita. Lalu untuk penyampaian cara tulis, langkah-langkahnya yang pertama, membaca cerita fantasi dengan seksama. Artinya dengan detail, sangat detail. Yang kedua, tentukan peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam cerita fantasi. Lalu kembangkan peristiwa-peristiwa tersebut menjadi sebuah cerita dengan kalimat sendiri. Seperti yang Ibu sudah sampaikan, berarti kamu ini menceritakan kembali sesuai isinya tapi menggunakan bahasa kamu sendiri. Bahasa sesederhana mungkin yang mudah kamu mengerti dan mudah kamu sampaikan. Nah, lalu ada struktur cerita fantasi. Dilihat ini Ibu mengambil gambar kekuatan ekor biru Nataga, ada di dalam buku paket. Struktur cerita fantasi ini ada 3. Yang pertama orientasi. Orientasi ini perkenalan cerita. Yang dimana di dalamnya sudah dijelaskan ada tokoh, latar, dan awal konflik. Ya. Biasanya orientasi ini terdapat di paragraf bagian awal atau di cerita paling awal. Itu sudah pasti. Namanya juga perkenalan. Perkenalan pasti di awal, bukan di akhir. Baik, yang kedua ada komplikasi. Komplikasi itu adalah munculnya konflik, masuknya ke konflik. Di dalam cerita fantasi, walaupun bukan kejadian sebenarnya, pasti ada masalah.
Kalau tidak masalah, itu bukan suatu ide cerita. Jadi dia nggak menarik untuk dibahas, untuk dijadikan sebuah cerita kalau tidak ada masalah. Nah, nanti ada lagi namanya puncak masalah. Itu disebut klimaks. Ya. Lalu yang terakhir adalah resolusi. Resolusi adalah penyelesaian masalah. Setiap masalah pasti ada penyelesaiannya, entah di kehidupan sehari-hari ataupun di dalam cerita fantasi ini. Baik penyelesaiannya secara baik-baik ataupun mungkin yang sedih. Hingga nanti di akhir ceritanya happy ending atau sad ending, bahagia atau sedih gitu. Ya. Seperti itu struktur. Ini wajib ada di dalam semua cerita fantasi. Nah, sampai di sini kalian masih bisa mengikuti. Nah, masih kita lanjut ya. Masih ada lagi beberapa materi berikutnya. Kebahasaan dalam cerita fantasi. Yang pertama ini penggunaan kata ganti. Misalnya, kata ganti orang pertama, aku, saya, diriku. Kata ganti orang kedua, dia, ia. Kata ganti orang ketiga, mereka, kami, atau langsung namanya, Budi, Andi. Yang kedua, kata yang mencerap panca indera untuk mendeskripsikan latar. Misalnya, mencerap itu menggunakan atau menyerap panca indera. Panca indera itu ada 5 ya. Pendengaran, penglihatan, penciuman, perasa, peraba. Misalnya, kita akan menjelaskan tentang latar di tepi pantai. Misalnya, desiran ombak, ya, suara ombak. Tuh, dengar. Atau enggak kalau misalnya kita mengambil latar di stasiun, terdengar suara kereta dari kejauhan. Nah, gitu kan? Itu kamu menggunakan. Atau udara di sepanjang jalan serasa menyejukkan hati. Lalu yang ketiga ada pilihan kata menggunakan makna kias dan makna khusus. Jadi lebih spesifik. Yang keempat ada kata sambung sebagai penanda urutan. Kata sambung. Kemudian, setelah itu, dan, ya. Jadi pakai kata sambung. Yang kelima ada penggunaan kata ungkapan keterkejutan. Nah, seperti itu. Ya. Jadi, setelah kalian menyaksikan tayangan video pembelajaran yang Ibu sampaikan, kalian dapat mengambil pesan apa atau kesimpulannya apa. Nah, jadi kita tuh bisa, satu, mengetahui apa sih pengertian cerita fantasi. Yang kedua, apa saja unsur-unsur yang ada di dalam cerita fantasi. Yang ketiga, bagaimana cara kita menyajikan atau melakukan cerita kembali dari sebuah cerita fantasi. Yang keempat, ada struktur cerita fantasi. Yang kelima, ada penyajian cerita fantasi. Nah, semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat. Tentunya ilmunya bisa kalian pergunakan sebaik mungkin dan mungkin bisa saja beberapa di antara kalian dapat menjadi seorang pembuat cerita atau mungkin pembuat film, penulis novel, cerita fantasi lainnya. Akhir kata, Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan Ibu dalam video ini. Semoga video pembelajaran kita bermanfaat. Untuk itu, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.